in-house training. Hari ini kita akan belajar modul ajar. Kami panitia mengucapkan terima kasih kepada kehadiran kita semua dan istimewa kepada narasumber kita yang sudah siap hadir. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan narasumber Pak Januar untuk menyampaikan materi modul ajar bagaimana yang sudah disiapkan. Dipersilakan Pak Januar. Bagaimana yang sudah disiapkan. Persilakan Pak Januar. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Nyoman, dan teman-teman lain. Akan saya sampaikan materi modul ajar. Dalam modul ajar terdiri dari 3 komponen. Yang umum terdiri dari A. Identitas modul, B. Kompetensi awal, C. Profil pelajar Pancasila, D. Sarana dan prasarana, E. Target peserta didik, F. Model pembelajaran. Yang kedua, kompetensi inti terdiri dari A. Tujuan pembelajaran, B. Pemahaman bermakna, C. Pertanyaan pemantik, D. Kegiatan pembelajaran, E. Asesmen, F. Pengayaan dan remedial. Yang ketiga, lampiran terdiri dari A. Lembar kerja siswa, B. Bahan bacaan guru dan peserta didik, C. Glosarium, D. Daftar pustaka. Ini contoh modul ajar yang saya buat. Pertama, informasi umum. A. Identitas modul. Dalam identitas modul itu dibuat nama penyusun, nama sekolah, jenjang sekolah yaitu SMK. Kemudian kelas yang saya buat di sini 10 TKJ, alokasi. B. Kompetensi awal. Kompetensi awal yaitu pertama, kemampuan peserta didik mengoperasikan komputer. Yang kedua, kemampuan siswa menganalisa permasalahan sistem komputer. Belajar Pancasila. Nah, jadi dibuat di sini dalam pembelajaran ini profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua kreatif, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat dan D. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran ini. Yang pertama komputer atau laptop, yang kedua InFocus, yang ketiga modul, yang keempat buku penunjang, yang kelima internet. Target peserta didik, ya, target yang mau dicapai ya pertama yaitu peserta didik dapat memahami materi. Yang kedua, peserta didik memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau disebut HOTS. F. Model pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu yang pertama pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh luar jaringan. Yang keempat, blended learning. Yang kedua, yaitu komponen kompetensi inti. Kompetensi inti itu ada A. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu 1. Prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Yang kedua, perangkat lunak sistem komputer. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan pada saat mengoperasikan komputer. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat mengoperasikan komputer. B. Pemahaman bermakna. Di sini
Yang pertama, peserta didik berkemampuan mengetahui sistem kerja sistem komputer. Yang kedua, pemahamannya ialah peserta didik berkemampuan mengetahui komponen-komponen pendukung sistem komputer. C. Pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik di sini maksudnya supaya siswa tertarik atau terpancing untuk mengungkapkan pendapatnya dan tertarik untuk mempelajari materi. Yang itu dibuat di sini pertanyaan pemantiknya yaitu siapa yang pertama sekali menciptakan komputer. D. Kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan yang dibuat di sini A. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan doa. B. Memeriksa kehadiran siswa. C. Mengaitkan materi ajar dengan pengalaman. D. Mengingat kembali materi sebelumnya melalui pertanyaan dan tugas. E. Memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi ajar. F. Memberikan gambaran tentang manfaat materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kegiatan inti. Kegiatan inti ini ada dua bagian, yaitu ada mana, kemudian kegiatan pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang disusun di sini yaitu stimulus ya, yaitu pemberian rangsangan. Dalam stimulus ini kegiatan literasi, membuka, menulis, mendengar, menyimak, berpikir kritis, mengajukan pertanyaan tentang materi. Kemudian ada model pembelajaran problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Bisa bertanya kegiatan pembelajarannya, berpikir kritis, mengajukan pertanyaan tentang materi. Kemudian model pengumpulan data. Dalam model pengumpulan data, kegiatan pembelajarannya ada itu kegiatan literasi, yaitu mengamati objek atau sumber lain selain buku teks, aktivitas, wawancara atau tanya jawab. Kemudian bisa juga kolaborasi atau kerjasama, yaitu mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling tukar informasi. Kemudian ada model yang keempat, yaitu data processing atau pengumpulan data, itu kerjasama dan berpikir kritis dan berdiskusi. Kemudian model yang kelima yaitu ada pembuktian, yaitu berpikir kritis dan berdiskusi. Kemudian ada menarik kesimpulan, ya, itu kegiatan pembelajarannya yaitu berkomunikasi, menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat. Kemudian ada kreativitas, menyimpulkan, bertanya, menyelesaikan uji kompetensi. Kemudian ketiga penutup. Penutup itu dari peserta didik, yaitu membuat kesimpulan, ya, mengerjakan pekerjaan rumah, mengagendakan pekerjaan rumah, mengagendakan tugas atau tugas proyek pada pertemuan berikutnya. Kemudian dari unsur guru, yaitu memeriksa pekerjaan peserta didik, memberi nilai peserta didik, memberi kelompok yang memiliki kinerja baik. Kemudian E, assessment. Assessment itu yang pertama asesmen penilaian. Dalam asesmen penilaian itu ada sikap. Untuk mengukur sikap bisa menggunakan pengamatan atau observasi, penilaian diri. Mengukur pengetahuan itu dengan teknik tertulis dalam bentuk uraian atau bentuk pilihan ganda. Kemudian bisa juga tes lisan, yaitu dengan melakukan observasi terhadap diskusi atau tanya jawab. Kemudian C, mengukur keterampilan, yaitu bisa penilaian unjuk rasa, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio. Kemudian instrumen penilaian terlampir sesuai dengan format. Kemudian F, pengayaan dan remedial. Jadi bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan yang cepat atau
kecepatan belajarnya tinggi akan diberikan pengayaan, kemudian agak kurang akan diberikan remedial. Kemudian yang ketiga itu ada lampiran, ya. Dalam lampiran ini tadi ada lembar kerja peserta didik, itu akan kita lampirkan. Kemudian kita lampirkan juga bahan bacaan guru atau bahan bacaan peserta didik. Kemudian juga akan kita lampirkan istilah-istilah baru atau yang disebut dengan glosarium. Kemudian kita lampirkan juga daftar pustaka. Dalam hal ini ya supaya dari mana sumber bacaan kita. Demikianlah Bapak dan Ibu dan Ketua, Pak Nyoman, Pak Joska, Pak Jasper, Ibu Helda, dan Pak Nerman. Demikianlah saya sajikan. Kalau ada masukan atau kami siap untuk menyempurnakannya. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih Pak Januar, narasumber kita pada sore menjelang malam hari ini yang telah memaparkan materi tentang modul ajar. Walaupun disampaikan dengan keadaan harus cepat-cepat karena waktunya sangat singkat, saya harapkan Bapak Ibu sebagai peserta bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu kita berikan aplaus dulu kepada Pak Januar sebagai narasumber. Demikianlah Bapak Ibu untuk materi kita pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Demikian saya kembalikan kepada operator.